Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur An-Nisa Lutfiah dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan mewakilkan rekan dari kelompok 8 mata kuliah media pembelajaran akan menjelaskan tentang aplikasi pembelajaran berbasis multimedia. Selamat memahami dan menonton teman-teman. A. Pengertian media pembelajaran berbasis multimedia. Media berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jama dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Sedangkan multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih. Media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Jadi, multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Selanjutnya B. Tahap pengembangan pembelajaran multimedia. Bila kita ingin menerapkan pembelajaran berbasis multimedia, ada beberapa tahapan pengembangan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama konsep. Tahapan ini untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program atau identifikasi audiens. Dalam hal ini tentunya siswa. Yang kedua ada desain. Tahapan ini membuat spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Yang ketiga ada material collecting. Tahapan ini di mana pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan. Yang keempat ada assembly, tahap di mana semua objek atau bahan multimedia dibuat. Yang kelima ada testing, dilakukan setelah selesai tahap pembuatan assembly dengan menjalankan aplikasi atau program dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Dan yang terakhir, yang keenam ada distribution. Tahapan ini di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Selanjutnya C. Model pembelajaran yang dapat diterapkan. Proses pembelajaran berbasis multimedia dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa model sesuai dengan kemampuan sekolah dalam penyediaan sarana perangkat keras atau disebut hardware dan perangkat lunak disebut software. Model tersebut diantaranya yang pertama ada model selektif atau klasikal. Model ini merupakan jenis multimedia presentasi pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran di kelas atau presentasi. Guru dapat menyajikan seperti pointer-pointer materi. Yang kedua ada sekuensial atau berurutan. Dalam model ini, siswa mendapat kesempatan melakukan sendiri secara bergantian menggunakan komputer untuk mengeksplorasi informasi yang dilakukan secara berurutan. Yang ketiga ada laboratorium atau individual. Model pembelajaran berbasis multimedia ini yang paling ideal di mana setiap siswa dapat menggunakan perangkat komputer untuk mengakses materi ajar. Model ini dapat digunakan bila sekolah memiliki banyak komputer atau laboratorium, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Selanjutnya D. Karakteristik media dalam multimedia pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran multimedia memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Misalnya menggabungkan unsur audio dan visual.
bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respons pengguna. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis multimedia. Kelebihannya yaitu yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, mampu menimbulkan rasa senang selama pembelajaran berlangsung, sehingga akan menambah motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung sehingga tercapai tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Adapun kekurangan pembelajaran berbasis multimedia yaitu yang pertama, biaya relatif mahal untuk tahap awal. Yang kedua, kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, belum memadainya perhatian dari pemerintah, dan sebagainya. Dan selanjutnya, F. Manfaat media pembelajaran berbasis multimedia. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, sehingga kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Manfaat di atas akan diperoleh mengingat terdapat keunggulan dari sebuah multimedia pembelajaran, yaitu yang pertama, memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan yang lainnya. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Setiap pendidik diharapkan dapat menguasai beberapa multimedia pembelajaran agar dalam penyajian materi tidak membosankan sehingga peserta didik dapat lebih aktif dalam memberikan tanggapan, dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan praktek-praktek dengan benar. Pemilihan multimedia pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan materi yang diajarkan serta dikemas menjadi uraian pendek, pokok-pokok pembahasan, atau pointer-pointer. Sekian presentasi kelompok 8 yang dapat saya sampaikan. Jika ingin ditanyakan dan menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.